I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rena Kiki Gloria Pangaribuan dengan F1E 222049 dari ruangan R001. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman saya dan flow chart saya, yang dimana saya menggunakan dev C++. Nah, pemrograman saya itu include-nya yaitu IOStream using namespace as standard. Ini itu main. Nah, ini di menunya itu ada output yang saya masukkan itu dari nama tugas ini, rumus bangun datar tugas UTS pemrograman, baru nama saya dengan NIM dan ruangan saya. Nah, maksudnya ini tuh kayak masukkan pilihan lagi. Nah, float maksudnya yang ada di pemrograman saya ini kayak di deklarnya atau pendeskripsiannya itu ada sisi, panjang, lebar, alas, tinggi, jari-jari. Code ini maksudnya semacam perintah output. Nah, code atau perintah output saya itu luas persegi panjang, ketiga itu luas segitiga, keempat luas jajar genjang. Terus code kelima saya itu luas lingkaran. Code ini maksudnya semacam perintah output. Jadi perintah output itu dia mau mencari luas apa lagi. Terus cin ini adalah perintah inputnya. Jadi perintah inputnya itu pilih gitu. Jadi if-nya itu kayak jumlah ketentuan yang udah diketahui. Jadi semacam aturan, karena kan di sini saya menggunakan 5 case. Jadi 5 case itu pilihannya itu tidak kurang atau sama dengan 5, dan pilihannya itu lebih dari atau sama dengan 1. Code-nya itu, kemudian code saya tuh inputnya lagi tuh ada N. Terus switch-nya itu maksudnya pemilihan kayak true, false. Nah, terus di sini kan saya menggunakan 5 case. Nah, case pertama itu outputnya itu mencari luas persegi, kurang darinya itu 2 kali, terus petik 2 baru len N, petik 2 lagi, terus breaknya itu maksudnya nge-stop dari case pertama. Kemudian lanjut ke case 2. Di case 2 outputnya itu mencari luas persegi panjang, baru kurang darinya itu 2 kali, terus tanda petik, len N, tanda petik lagi, break itu masih sama, nge-stop di case 2 ini. Terus case 3-nya itu code atau output dia itu mencari luas segitiga, baru kurang darinya itu 2 kali, terus tanda petiknya sama len N, tanda petik lagi, terus break. Sama kayak seterusnya juga. Case 4, code-nya itu atau output dia itu mencari luas jajar genjang, terus kurang darinya itu 2 kali, tanda kutip, terus len N, tanda kutip lagi, break. Case 5, dia itu outputnya itu atau code-nya mencari luas lingkaran, tanda kurang darinya itu 2 kali, tanda petik, len N, tanda petik lagi, break. Nah, len N yang dimaksud di sini adalah memberi spasi ke bawah. Jadi dia tidak sejajar, tapi dia menjadikan ke bawah. Nah, switch ini tuh pilihannya. Case 1, code-nya kan output dia sisi. Maksudnya output yang keluar kan sisi. Nah, perintah input dia tuh kita tuh disuruh memasukkan sisi. Jadi cin ini sama dengan perintah inputnya itu yang mau kita masukkan. Jadi code-nya, outputnya itu petiknya 2 kali, kurangnya dari 2 kali, sisi kurang darinya itu 2 kali, terus petik dikali sisi, sama dengan
Jadi ini hasilnya gitu. Karena kan rumus dari persegi adalah kan sisi kali sisi. Jadi sisi ini tuh simbol yang merah. Yang merah ini tuh simbol di matematik yang ada di C++. Jadi sisi bintang sisi baru kurang dari duanya itu learn and break. Jadi udah stop di case 1 udah stop. Lanjut ke case 2 sama outputnya itu ada panjang, kata inputnya itu panjang, terus outputnya itu lebar, inputnya itu lebar. Jadi code secara keseluruhan adalah tanda kutip, terus stripnya 2 kali, panjangnya, terus dikali sama lebar. Jadi hasil dari code-nya ini jadi panjang, bintang, lebar, kurang dari 2, tanda kurangnya 2 kali, kutik, learn and, terus break. Lanjut ke case 3. Case 3-nya itu code-nya atau output-nya itu alas, terus kata kuncinya itu atau input-nya itu alas. Nah, code-nya itu juga ada tinggi atau kayak perintah keluar gitu. Terus chain-nya itu input yang mau kita input itu tinggi. Jadi code secara keseluruhan yaitu alas kali tinggi sama dengan kan rumus dari segitiga itu setengah. Jadi setengah itu kita ubah ke dalam bentuk desimal jadi 0,5 di bintang alas bintang tinggi kurang dari 2 kali kutip learn and break. Case 4 yaitu code-nya kan ini mencari jajar genjang. Rumus dari jajar genjang sama kayak segitiga yang mau dimasukkan yaitu alas sama tinggi. Jadi code alas outputnya itu alas, inputnya itu alas yang mau kita masukin, kayak alas jumlah alasnya. Nah, code outputnya yang diminta itu tinggi, terus inputnya itu tinggi, terus code secara keseluruhan alas dikali tinggi sama dengan alas bintang tinggi kurang darinya itu 2 kali petik learn and, terus petik, terus break. Itu case 4 udah stop. Terus case 5 code-nya itu atau outputnya itu jari-jari dan inputnya itu jari-jari code, outputnya itu lagi jari-jari dikali jari-jari, karena kan rumus dari lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Jadi sama dengan kurang dari, kan nilai pi kan 22/7 atau sama dengan 3,14. Jadi yang bisa berjalan di sini tuh 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari, kurangnya itu 2 kali, baru kutip learn and kutip break. Nah, else itu semacam ketika. Jadi code-nya itu jika kesalahan itu ulangin lagi, terus dia itu di spasi petik learn and, terus kutip lagi. Code-nya itu kayak outputnya itu n, code-nya atau outputnya itu nanti setelah kita memilih itu nanti ada dia keluar lagi. Maksudnya setelah kita menyelesaikan apa yang ingin kita pilih, nanti dia ada output dia keluar. Coba lagi nggak bro, jika ya kita tekan 1, tapi jika tidak kita tekan 2. Maka kata kunci atau input di sininya tuh chain itu inputnya itu lagi. Jadi if jika lagi sama dengan 1, itu otomatis dia kembali ke sistem. Kan di sini ada tertulis go to menu. Nah, jika tidak lagi sama dengan 2, kan tadi kan di sini kan jika kita memilih lagi kita tuh tekan 1, jika tidak kita milih 2. Jadi apabila kita tidak menekan 1, kita kan jadi menekan 2. Nah, jika kita menekan 2, dia sistem akan berakhir. Sistem itu akan berakhir. Nah, projectnya kita complete dulu. Project ini tidak ada kesalahan karena error 0 dan peringatan itu 0. Jadi kalau dijalankan atau dirunkan tuh seperti nih, kita minta nomor 2.
luas persegi, kita masukkan panjangnya atau input chinnya gitu. Misal 4, lebarnya itu kita bikin 6. Jadi outputnya itu adalah 24, outputnya itu hasilnya. Jadi ini kan tadi sama kayak code-nya itu kita mau coba lagi nggak? Jadi chinnya di situ kan lagi gitu. Jadi semisal kita milih satu, yaudah kita tuh kembali ke sistemnya lagi. Nah, kita pilih 2. Terus kita bikin salah, kita ganti tar. Kita bikin nih, kan sudah dicari, terus kita semisal bikin 2. Yaudah, sistem sudah selesai. Jadi sudah tidak ada yang mau dijalankan lagi outputnya, karena kita tuh sudah meminta tidak melanjutkan sistemnya tadi. Jadi ketika kita mencet 2, maka sistem akan selesai. Terus ke flow, mungkin itu pemrograman saya, flowchart saya. Flowchart pertama tuh dari main tuh di sini kayak startnya, jadi string menu. Kita kan ada di atas tadi tuh ada menu. Jadi menunya itu kan ada, kita tadi kalau ada salah tuh realnya itu diambil dari sini. Nih, input pilihan, nah float. Jadi pilihannya itu kan ada panjang, sisi. Jadi flowchartnya itu di sini real tuh sisi, panjang, lebar, tinggi, alas, jari-jari, dan hasil. Integer itu semacam perintah yang mau kita jalankan. Jadi kan perintahnya kan yang kita perintahnya masukkan. Nah, itu kan ada 5 case. Jadi semisalnya kita bikin 1. Nah, jadi ya udah kita masukkan angka 1, terus karena di sini kan jumlah dari case saya ada 5, maka masukkan i sama dengan 5. Jika dia benar, maka dia akan ke output rumus luas bangun datar tugas UTS program Rena Kiki Gloria Pangaribuan. Terus nanti dia lanjut lagi ke output luas persegi, output 2 luas persegi panjang, output 3 luas segitiga, terus lanjut ke output 4 luas jajar genjang, terus lanjut ke output 5 luas lingkaran. Nah, setelah selesai itu dia lanjut lagi ke output pilih luas bangunan datar yang mau kita cari. Nah, terus kita input masukkan atau semacam kita mau masukkan yang mana. Jika kita masukkan 1, maka perintahnya kan jika kita masukkan 1, kita tuh memilih persegi. Terus kan kita masukkan 1. Kita masukkan 1 lagi. Kalau kita masukkan 1, otomatis kita akan diminta input sisi lagi, terus hasil sisi kali sisi, terus outputnya luas bangun datar sama hasilnya, terus output lagi. Setelah kita keluar hasilnya itu nanti akan muncul ingin mencari luas bangun lagi. Terus kalau Y iya, kalau N tidak. Nah, dia akan menginput menu lagi. Kalau kita iya, kita masukkan 1. Kalau kita tidak, kita masukkan 0. Sama kalau kita mau mencobanya lagi 1, kalau kita tidak mau mencobanya lagi, kita tekan 2 gitu. Jadi kalau semisalnya kita salah, kita tuh pilihan itu tidak tersedia lagi, terus kita akan input menu lagi. Kalau kita pilih ya, dan dia itu masukannya 0. Jadi setelah dari masukkan 1, kita lanjut ke masukkan 2. Maksudnya itu mencari
luas dari persegi panjang. Jadi kan outputnya memilih luas persegi panjang, terus masukkan 2, terus outputnya masukkan panjang, input panjang, output masukkan lebar, inputnya lebar, terus hasil panjang kali lebar, terus nanti ada output yang akan keluar yaitu luas bangun datar tersebut dan hasil. Terus dia akan menghasilkan output lagi, ingin mencari luas bangun lagi, enggak, dia sama kayak di case 1 tadi. Jadi ini case 2 nya itu hampir-hampir mirip. Kalau dia input menu, kalau menunya ya masukkan 1, kalau dia salah masukkan 0. Terus kalau apabila kita tidak masukkan 2 itu tidak benar atau false itu, maka dia akan keluar output pilihan tidak tersedia. Kita input menu lagi, jika kita milih ya dia masukkannya 0. Terus lanjut lagi ke case 3, semua sama jalannya. Terus kita masukkan ke case 3, kita akan memilih outputnya memilih luas segitiga, masukkan 3, terus nanti output masukkan alas, input alas, terus output masukkan tinggi, input tinggi, terus hasilnya 0, kan karena rumus dari segi kan segitiga, sama kayak kan sudah dijelaskan di C++ tadi di bagian ini. Itu semua output diambil dari sini. Jadi, rumusnya itu kan jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi output dia itu luas bangun datar terus hasilnya gitu. Jadi output lagi keluarnya itu kalau ingin mencari luas bangun lagi enggak, kalau ya 1, kalau n sama dengan 0, terus kita input menu lagi, kalau menunya ya kita masukkan 1, kalau dia salah kita masukkan 0, terus apabila pilihan masukkan 3-nya salah, kita output pilihan tidak tersedia gitu. Kayak selain dari 3 gitu. Selain dari 3 tuh nanti keluar dia pilihan tidak tersedia, coba lagi enggak. Terus kita input menu. Kita kalau mau ya kita pencet ya, terus nanti kita masukkan 0. Terus lanjut ke case 4. Terus nanti di case 4 kan diminta jajar genjang, jadi kita outputnya itu memilih luas jajar genjang, terus kita masukkan 4. Kalau benar dia output, kalau kita benar kita diminta untuk outputnya itu masukkan alas, kita disuruh menginput alas, terus outputnya itu masukkan tinggi, terus inputnya itu kita disuruh memasukkan tinggi. Jadi hasilnya itu alas kali tinggi, terus nanti keluar outputnya luas bangunan datar dan hasilnya. Terus outputnya itu kalau setelah dapat nih hasilnya, kita akan ditanya lagi ingin mencari luas bangun lagi enggak gitu. Terus nanti Y itu sama dengan 1, terus kalau N sama dengan 0, input menu. Terus nanti setelah kita input menu, nanti kalau iya benar dia masukkan 1, kalau dia salah masukkan 0. Terus apabila pilihan kita selain dari 4, entah 5, entah 6 gitu, nanti dia pilihannya itu tidak tersedia. Terus nanti kita disuruh input menu lagi. Kalau kita mau lanjut, ya kita benarkan, kita pencet 0 gitu. Terus lanjut ke case 5. Oh ya, kalau jadi tuh nih kalau dia masukkan ini kan tadi kan ke bawah ini apabila benar. Nah, kalau ke samping, kalau kita nggak memasukkan 2, kalau kita tidak memasukkan 1, false-nya kita masukkan 2. Kalau false-nya dari 2, ya udah kita masukkan 3. Nah, false-nya 3 atau kita tidak memasukkan 3, kita masukkan 4. Nah, kalau kita juga false-nya 4, kita tidak memasukkan 4, kita masukkan 5. Jadi case dari kelima ini yaitu kita memilih luas lingkaran. Jadi itu kita masukkan angka 5, masukkan 5. Jika benar, kita akan disuruh menginput jari-jari. Outputnya itu nanti akan keluar jari-jari. Kita disuruh menginput jari-jari yang mau kita bikin. Terus hasilnya itu nanti 3,14 dikali jari-jari yang kita masukkan. Terus nanti keluarlah outputnya itu luas bangun datar dan hasilnya. Terus keluar lagi nanti output. Kalau udah selesai hasilnya nih, nanti dia ada tulisannya ingin mencari luas bangun lagi enggak gitu. Kalau Y sama dengan 1, N sama dengan 0, terus nanti dia menginput menu lagi. Terus
kalau misalnya kalau kita mau input Y, maksudnya kita mau input lagi, jika benar kita masukkan 1, tapi kalau kita nggak mau input lagi, ya udah kita masukkan 0 gitu. Nah, kan itu kalau benar. Bagaimana kalau dengan salah? Kalau salah, kita akan diminta outputnya itu nanti bakalan keluar pilihan tidak tersedia. Karena saya kan mempunyai case 5, jadi kalau kita bikin 6 itu tidak ada di pilihan itu. Jadi nanti kita disuruh masukkan menu lagi. Jadi menu kalau ya dia masukkan 0, kalau tidak ya kita kembali lagi ke sistem, ke awal gitu. Nah, setelah case semuanya itu siap, nanti ini kan masukkan jumlah case-nya 5. Kalau benar ya udah kayak sejalan tadi, setiap case itu mempunyai percabangannya masing-masing. Bagaimana kalau dengan salah gitu? Jadi kalau kita salah memasukkan ya udah langsung siap lagi, sistem itu tidak akan berjalan. Kita coba ya, kita coba run. Kalau kita coba run, nah kan outputnya nanti keluar kayak gini, rumus luas bangun datar, terus outputnya keluar lagi luas persegi, terus keluar lagi outputnya luas persegi panjang, outputnya luas segitiga, output luas jajar genjang, output luas lingkaran, terus nanti keluar lagi output pilih luas bangunan yang mana mau kita cari. Semisal kita nyarinya 1, kita input angka 1, karena kan yang diminta di sini maksudnya yang mau kita masukkan adalah 1, jadi kita input angka 1. Nah, keluar nanti output Anda memilih luas persegi, masukkan sisi. Kita masukkan lagi inputnya 2, sisi yang mau kita masukkan. Nah, luas bangun datarnya 4. Outputnya itu keluar luas bangun datar tersebut titik 2 sama dengan hasilnya gitu. Jadi bakalan keluar lagi output ingin mencari luas bangun lagi nggak. Kalau kita mau ya kita pencet, misalnya kita pencet ya udah kita disuruh lagi memasukkan sisinya lagi atau balik lagi ke menu kalau kita mau mengulanginya lagi. Kita masukkan 2, ya udah dia bakalan di outputnya itu hasilnya gitu. Terus nanti outputnya lagi ingin mencari membangun lagi enggak, terus kita masukkan 1, pilihan tidak tersedia, karena kan kita hanya disuruhkan masukkan disuruh masukin Y atau 0, Y atau N. Jadi ini tuh maksudnya output, inilah inputnya. Jadi kalau udah gak ada kayak gini ya udah sistem sudah selesai. Makanya tadi di sini tuh kalau udah pilihan tidak tersedia lagi, ya udah dia balik lagi ke menu. Ya udah gitu, kita masukkan 0, ya udah nanti kalau sudah kita masukkan 0, kalau kita sudah masukkan 0 ya udah otomatis kita sudah end. Jadi programnya sudah selesai gitu. Mungkin sekian hasil video presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.